event sidang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang baru saja hadir di Gedung Nusantara adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta sang istri, dan ini sudah mulai terlihat nih Valen menggunakan busana daerah ya. Betul. Yang diungkapkan sebelumnya bahwa nanti sidang tahunan kali ini akan berornamen Nusantara. Ini terlihat bukan hanya dari dekorasi tapi juga attire atau pakaian yang akan dikenakan oleh para tamu undangan yang hadir pada sidang tahunan kali ini. Jadi ini satu persatu tamu negara sudah mulai datang, sudah mulai tiba. Ini langsung disambut oleh Ketua DPD RI. Iya. Dan kemudian tadi ada beberapa informasi pemirsa bahwa ada yang sudah diundang, kemudian menyatakan akan hadir. Megawati Soekarno Putri dan Yusuf Kala akan hadir di sidang tahunan DPR MPR RI ini. Tapi kemudian ada informasi juga dari Susilo Bambang Yudhoyono yang rencananya tidak akan hadir di dalam sidang tahunan kali ini. Ya, ini dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar bahwa Megawati, Trisutrisno hingga Yusuf Kala tadi sudah hadir, ini terkonfirmasi hadir. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengirimkan konfirmasi bahwa beliau tidak bisa hadir dalam sidang tahunan kali ini. Jajaran menteri juga sudah terlihat ya Iqbal. Ya. Ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga datang dengan busana berwarna didominasi warna putih, Iya, juga menarik merah. Ya. Kita jadi menebak-nebak kira-kira dari busana dari daerah mana, mungkin Mbak Monica mungkin paham ya kalau busana-busana daerah seperti ini, apa yang ditunjukkan dari busana-busana yang dikenakan oleh para tamu undangan dan juga dari cara mereka mengenakan itu, ada yang bisa dibaca nggak sih dari itu Mbak Monica? Kita bisa lihat juga preferensi mereka gitu ya. Jadi kalau seperti Ibu Retno Marsudi ini begitu, kita melihat bahwa beliau ini menyala ya, atau kita mengatakan bahwa yang bersangkutan ini adalah orang-orang dengan, kalau saya memetaforakan seperti fire gitu ya. Dan kemudian ketika ini pun ditunjukkan dengan pakaian yang dikenakan begitu. Nah, kan kalau kita lihat tidak semuanya juga mengenakan merah putih begitu ya, bahkan ya dengan pakaian kebaya misalnya gitu untuk yang wanita begitu. Nah, kita lihat juga ada kesan sporty, bekerja begitu kan ya. Jadi tetap dengan walaupun menggunakan sentuhan tradisional gitu ya. Baik, jadi tercermin ya dari busana yang mereka kenakan. Kita akan langsung ke lapangan ini, Mbak Monica dan Pak Mas Jayadi. Kita lihat situasi di sana, ada rekan Yunia Harsari yang melaporkan kondisi terkini langsung dari Gedung Nusantara MPR DPR RI. Yunia, bagaimana situasi terkini di sana karena tamu undangan sudah beberapa hadir di sana, bagaimana suasananya? Yunia? Baik, kita akan coba sapa kembali Yunia Harsari. Sudah bisa mendengar kami? Baik, rekan Yunia Harsari memang sudah memantau di lokasi sejak pagi tadi. Langsung di gedung DPR RI pemirsa. Dari informasi terkininya nanti akan kami update lagi untuk Anda. Nanti setelah ada perbaikan sambungan teleponnya Iqbal. Tapi kalau dari gambar, dari suasana terkini yang kami peroleh, saat ini ada beberapa menteri di Kabinet Joko Widodo yang sudah hadir. Mulai dari Siti Nurbaya Bakar sudah hadir, kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan juga hadir pagi ini. Ada Menteri Dalam Negeri, kemudian Karnavian ya. Iya, dan juga ada beberapa duta besar yang sudah tiba juga sejak pagi hari ini. Nah, bagaimana kalau kita langsung update ke sana Iqbal? Saya ajak kita sapa lagi rekan Yohana Margareta. Yohana di sana bagaimana situasi terkini, Yohana? Ya, kalau tadi ada laporan pandangan mata kita melihat para tamu undangan ya mengenakan busana-busana daerah, tapi ternyata tidak semua tamu undangan menggunakan atau mengenakan busana daerah, karena untuk para anggota dewan harus tetap menggunakan busana resmi seperti anggota Dewan Komisi 9. Di samping saya ada Bung Willy Aditya. Selamat pagi Bung Willy. Pagi ya. Semangat cerah pagi ini ya. Harus, karena ini kemerdekaan Republik kita, hari HUT DPR juga tentu harus tetap
memperbarui optimisme. Nah, Bu Willy, mungkin ini pertanyaan klise ya, tapi saya tetap saja penasaran sebagai anggota dewan dan seorang politisi, apakah memang ada maknanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk seorang Willy Aditya? Atau ini hanya sebatas ritual biasa? Kali ini apa makna untuk Bung Willy? Ini momen yang sangat penting ya. Saya menulis di Harian Media Indonesia. Hampir setiap tahun memperingati 17 Agustus. Kemarin Dewan Redaksi ngontak saya khusus untuk kembali menulis, dan saya menulis bahasanya ini bukan hanya ritual ya. Ritual itu dalam setiap peribadahan penting, tapi ada dengan ritual, dengan momentum kita kemudian membawa sebuah atmosfer untuk kemudian mendrive. Perubahan itu butuh momentum, dan momentum itu terekspresikan melalui ritual. Nah, ini bukan hanya semata-mata ritual yang kita lihat, tapi adalah sebuah momen untuk kemudian memperbaharui, membaca ulang apa-apa yang sudah kita lakukan, baik dalam skala yang subjektif ataupun skala yang lebih general. Nah, hari ini menjadi sangat spesial. Kenapa? Karena ini adalah transisi kekuasaan dari sebuah hasil pemilu, Yohana, kita sama-sama tahu, dan kita ada simbol baru, ada IKN yang akan digunakan atau akan menjadi momentum perayaan HUT kemerdekaan Indonesia. Nah, Bung Willy, ini menarik sekali, sudah hadir di tengah-tengah dari tamu undangan ada Bapak Surya Paloh didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari Murdiat, sudah tampak hadir di gedung MPR RI untuk ikut serta dalam sidang kali ini. Oh ya, tadi saya juga ralat ya, Bung Willy anggota DPR RI Komisi 11, tadi 9. Baik, nah itu tadi tamu undangan yang hadir baru saja kita saksikan bersama. Ada Bapak Surya Paloh yang sudah hadir. Nah, ada pesan-pesan khusus tidak sih dari Bapak Surya Paloh untuk para anggota dewan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini? Karena tadi Anda bilang bahwa ini momentum perubahan. Perubahannya seperti apa ke depan harus kita songsong? Merdeka dalam hal apa? Iya, Yana, satu ini spesial bagi kita semua karena kemarin Pak Surya baru saja mendapatkan sebuah bintang penghargaan kepeloporan yang itu yang ke-16 orang. Bayangkan ada Bung Karno, Hatta, dan Pak Surya benar-benar memberikan kepeloporan di dalam perpolitikan Indonesia. Jadi Pak Surya memberikan pesan kepada kami, tetaplah menjadi teladan, menjadi bara api, menjadi lokomotif perubahan dimanapun kita ada, dalam skala yang tidak, kalau kita tidak bisa dalam skala yang besar, tapi dalam skala yang kecil gitu ya. Kami anggota DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota diminta menjalankan sebuah proyek nasional oleh Pak Surya, yaitu restorasi dari Kakus. Jadi membangun toilet Kakus yang benar-benar layak dan bersih. Artinya sebenarnya di sini kalau kita melihat situasi saat ini kan semuanya mata tertuju pada aspek politik. Padahal sebenarnya mungkin banyak hal-hal konkret di lapangan yang sudah dilaksanakan sebagai perwujudan dari implementasi tanggung jawab partai politik. Tadi termasuk program-program tadi ya, Bung Willy ya. Politik kita bukan hanya semata-mata kontestasi. Politik, ekonomi, budaya, sosial, banyak level yang kemudian involvement itu bisa terjadi. Dan partai adalah lokomotif perubahan. Apa perubahan yang paling fundamental adalah perubahan peradaban. Yohana bisa, you can imagine bagaimana seorang Surya Paloh membangun Nasdem Tower. Itu sebagai sebuah simbol transformasi peradaban. Bahwasanya partai ini bukan hanya semata-mata menyusun caleg, menyusukan capres, tidak. Tapi ada sebuah simbolisasi yang ingin ditawarkan sebagai sebuah pesan dan role model perubahan. Jadi kami ini melakukan restorasi Kakus itu di rumah ibadah dan di sekolah. Mungkin kita tahu lah kalau masuk ke sekolah itu ke toiletnya nauzubillah min zalik gitu kan. Nah sekarang kita coba bagaimana restorasi itu mulai dari hal yang paling konkret, restorasi Kakus. Nah, yang paling menarik juga tadi terkait dengan implementasi partai politik di aspek
tidak hanya politik ya. Nah sekarang ketika nanti kita akan bersama-sama mendengarkan laporan dari Ketua MPR RI, Ketua DPR, bahkan Presiden Republik Indonesia sendiri terkait dengan pertanggungjawaban dalam 1 tahun ini kinerja lembaga-lembaga itu, catatan DPR yang paling besar terkait dengan kinerja lembaga maupun itu baik eksekutif sendiri apa yang memang harus direstorasi? Kalau kita melihat satu adalah pemanfaatan anggaran. Ini yang paling penting. Bahwasanya Memangnya kenapa pemanfaat anggaran? ya, kita harus melihat sejauh ini banyak program yang kemudian harus kita deliver. Kita berhadapan dengan 3 hal ya. Satu, pengangguran yang luar biasa, kemiskinan yang masih merajalela, dan kemudian lapangan pekerjaan yang tidak tersedia cukup. Nah, ini yang menjadi concern kita bersama, bagaimana focusing dari anggaran. Kemarin kita berhadapan beberapa tahun kemarin dengan COVID, maka kemudian ada refocusing. Oke, ini sekarang bagaimana kemudian ketika ini sudah mulai normal, kita kembali untuk memprioritaskan aspek yang kemudian mayoritas rakyat kita masih boleh dibilang mengancam ya, terancam lah gitu. Nah, konteks ini yang kemudian harus jadi concern kita bersama, baik eksekutif, legislatif, ini untuk kemudian bisa mencari jalan keluar secara bersama-sama. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi kita jangan kemudian pemborosan, kebocoran masih terjadi di mana-mana ya. Apakah itu mungkin terwujud dengan banyaknya anggaran-anggaran yang sudah tergerus untuk proyek-proyek infrastruktur, khususnya IKN sendiri, bahkan ke depan pun juga banyak proyek-proyek makan siang gratis yang itu pun juga menjadi sorotan. Ada beberapa pos yang kemudian menjadi tidak efisien ya, tidak efektif ya. Tapi Bung Willy sebentar, efisien atau tidak itu kan sebenarnya DPR yang menjadi pemutus keputusannya begitu. Anggaran itu lolos atau tidak kan? Gini, salah satu contoh yang harus kita lihat ya, misalnya 20% anggaran pendidikan dengan kemarin ramenya penolakan UKT ya. Nah ini kemudian setelah kita bedah lagi ternyata dana yang dikelola oleh kementerian itu sangat sedikit. Masih banyak salah kamar lah ya, salah pemanfaatan. Inilah kemudian refocusing yang harus benar-benar tepat sasaran. Kita selama ini sering khusus untuk pendidikan, tikus mati di lumbung padi. Anggaran pendidikan 20% itu amanat Undang-Undang Dasar, tapi sekolah semakin mahal. Itu. Baik, Bu Willy, yang pasti di tengah catatan-catatan tadi kita masih akan menantikan seperti apa nanti laporan-laporan dari para pimpinan lembaga legislatif maupun juga eksekutif, khususnya Presiden Joko Widodo, yang pasti semangat optimisme untuk kemerdekaan ke depan. Harus itu untuk Indonesia bebas merdeka dari segala hal-hal masalah ya, khususnya bisa kita song-song bersama-sama. Terima kasih. Merdeka dari kebencian. Merdeka dari kebencian, merdeka dari kemudaratan. Merdeka dari kebaperan. Merdeka dari kebaperan. Terima kasih Bung Willy untuk pagi ini. Sukses untuk menjalankan sidangnya. Demikian Iqbal dan juga Valen kembali ke studio. Baik, terima kasih Yohana Margareta melaporkan langsung dari lokasi sidang tahunan. Dan kami masih akan hadirkan situasi terkini di sana dan juga perbincangan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini ya Valen ya. Nanti pemirsa usai jeda tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.